Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi di Celengan Film. Apa kabar kalian? Malam tahun baru pada mau kemana nih? Tulis di kolom komentar dong. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Mei Hu, yang merupakan film komedi romantis asal Thailand. Yuk, mari kita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang siswa laki-laki dari golongan siswa buangan yang bernama Pong, dan ia sangat suka menggambar. Bahkan, ia menggambar cerita sehari-harinya ke dalam komik. Suatu ketika, Pong yang sedang duduk di dalam kelas dipaksa ikut ke lapangan bola oleh temannya yang merupakan golongan siswa bandel. Di lapangan bola, Pong hanya jongkok. Di saat itulah ia bertemu dengan Ming, siswa cantik pemandu sorak. Setelah disapa Ming, Pong pun langsung kepikiran sampai senyum-senyum sendiri di kamarnya. Hingga keesokan harinya, ia terlambat sekolah dan hampir terlambat mengumpulkan tugas bahasa Jepang. Saat siswa bandel ingin mencontek tugas milik Pong, tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya salah menaruh buku tugas. Usai mengikuti hukuman karena terlambat, Pong langsung berlari ke ruang guru. Sayangnya Pong terlambat. Buku yang berisi komik imajinasi mesumnya sudah dibaca oleh Ming dan anak-anak lainnya. Tidak lama setelah kejadian itu, komik karya Pong yang bergambar celana dalam Ming pun tersebar luas di sekolah. Pira temannya memberitahu jika kabarnya yang menyebarluaskan komik mesum Pong adalah Mei. Pong kemudian menebak-nebak Mei siapa yang dimaksud Pira. Ternyata Mei yang dimaksud adalah Mei Hu, siswa yang selalu mengucilkan diri dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Lalu Pong menemui Mei Hu di toilet wanita. Saat itu juga untuk pertama kalinya Pong tersengat listrik Mei Hu sampai terpental setelah menanyakan alasan Mei Hu memberikan buku komik miliknya pada Ming. Saat itu Mei Hu hanya memberi jawaban singkat dan langsung buru-buru pergi. Sampai ia tidak sengaja menjatuhkan foto Fem, siswa tertampan di sekolahnya. Keesokan harinya, untuk balas dendam kepada Mei Hu, Pong membuat dan menyebarkan komik yang menceritakan jika Mei Hu adalah gadis tukang setrum. Mengetahui hal itu, Mei Hu langsung menemui Pong yang sedang mengkopi kertas yang berisi komik lanjutan tentang Mei Hu. Mei Hu kemudian meminta maaf dan meminta Pong untuk menghentikan aksinya. Bukan berhenti, Pong malah mengancam dan akan menyebarkan soal kisah cinta Mei Hu. Saat itu juga untuk kedua kalinya Pong tersengat listrik dari tangan Mei Hu sampai terpental. Sesampainya Mei Hu di rumah, ia menceritakan jika ada teman sekolahnya yang tahu tentang dirinya yang bisa mengeluarkan aliran listrik. Ia pun sudah tahu respon orang tuanya. Karena sejak kecil tiap kali ada yang mengetahui tentang dirinya, maka ia akan pindah sekolah sampai-sampai ia punya banyak koleksi baju sekolah. Ternyata Mei Hu memiliki kelebihan muatan listrik sejak kecil. Apalagi ketika jantungnya berdetak kencang, maka muatan listrik akan muncul dari tubuhnya, termasuk saat ia lelah atau bersemangat. Keesokan harinya, saat Mei Hu melihat Pong sedang mengambil kembali kertas-kertas yang sudah disebarkannya dan kemudian membakarnya, Mei Hu pun menghampiri Pong. Pong berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang Mei Hu yang akan pindah. Dan mengembalikan foto Fem pada Mei Hu. Tiba-tiba api membesar. Mei Hu berlari mengambil alat pemadam. Saat itu jantungnya berdebar dan jamnya berbunyi. Ia pun memberitahu Pong jika itu adalah alat penanda detak jantung jika tubuhnya akan mengeluarkan listrik yang kekuatannya bisa membuat orang pingsan. Malam harinya Pong pergi ke rumah Mei Hu.
Ia minta disetrum oleh Meihu karena siang tadi ia mencoba membawakan makanan untuk Ming, tapi oleh Ming malah dibuang ke tempat sampah. Dan ia juga ditertawakan oleh geng anak pembuli. Demi disengat listrik Meihu, ia pun kemudian memegang dada Meihu. Seketika Meihu menampar Pong sampai pingsan. Saat bangun, Pong sudah berada di dalam rumah Meihu dan diajak makan oleh orang tua Meihu. Saat mencuci piring bersama, mereka berdua saling mengobrol. Meihu menceritakan jika Fem mengajaknya bergabung dalam tim lari. แล้วทำไมคนอย่างพี่เฟรมมาเจาะจงชวนแกวะ ไม่รู้ดิเขาคงเห็นเราขายใหญ่มั้ง Keesokan harinya, akhirnya Meihu ikut bergabung dalam latihan tim lari yang dipimpin Fem. Karena takut aliran listriknya mengenai Fem, maka Meihu tidak memberikan tongkat besi yang digenggamnya ke Fem. Ia malah meminta pindah posisi dengan Kluaying, menjadi pelari keempat yang berlari terakhir menuju garis finish. Mendengar itu, Kluaying protes keberatan karena pelari keempat harus pelari tercepat. Akhirnya Meihu dan Kluaying beradu lari untuk menentukan siapa yang paling cepat. Beralih ke Pong yang berusaha mendatangkan anak yang dikenal kutu buku dan malas berlatih menjadi supporter. Pong pun memiliki ide untuk mengerjakan tugas menggambar mereka semua agar mau datang latihan dengan Ming. Meihu yang datang pun dijadikan model oleh Pong. นี่ทำการบ้านให้เด็กเพื่อให้เด็กขึ้นสแตนเหรอ เพื่อมิงเว้ย อ้าวพวกเธอ กลับบ้านกลับช่องได้แล้ว Karena sudah malam, Pong mengajak Meihu pulang ke rumahnya. Sampai di kamar Pong, Meihu melihat banyaknya gambaran karya Pong. Saat Pong sedang mengambil makanan untuk Meihu, tiba-tiba Meihu melihat tumpukan buku mencurigakan. Belum sempat membaca, ia malah ketahuan Pong dan akhirnya berebut. แกมาอ่านได้ไงเนี่ยฮะ อ่านหน่อย เอาคืนมา เดี๋ยวเองสนุกออกอ่านหน่อยดิ ไม่ได้นะเว้ย เดี๋ยวฉันนะ Ternyata buku tersebut buku komik karya Pong yang menceritakan tentang perkenalannya dengan Ming. Saat Meihu membacanya, Pong pun jadi malu-malu. Meihu meminta Pong untuk memberikan buku-buku karyanya pada Ming, agar Ming membaca secara keseluruhan. Selanjutnya, saat melihat gambar wajah Fem, mereka pun tertawa bersama. Keesokan harinya, Pong telah bersepakat dengan anak kelas 8.1 untuk membantu mengerjakan tugas dan anak kelas 8.1 datang ke latihan Ming. Pong tidak sendirian, ia dibantu oleh Meihu dalam mengerjakan semua tugas yang tidak disukai anak kelas 8.1. Tiba-tiba saat bersih-bersih kelas 8.1, Meihu tidak sengaja menyentuh Pong dan ada aliran listrik. Kemudian Meihu bercanda mengatakan mungkin dirinya menyukai Pong. หรือว่าเราจะชอบแกล้อเล่น Hari perlombaan pun tiba. Meihu akan ikut lomba lari estafet bersama Fem. Ming awalnya terlihat sedih karena belum ada anak-anak kelas 8.1 yang akan membantunya menyemangati tim Fem dan Meihu. Tapi tiba-tiba dari kejauhan anak-anak kelas 8.1 datang untuk mendukung. ระวัง Bukannya mendukung, mereka malah sibuk baca buku pelajaran. Sedangkan di lapangan, jam tangan Meihu terus berbunyi menandakan aliran listriknya semakin banyak, apalagi saat Fem semakin mendekat. Di ruang ganti, Pong datang menemui Meihu dan memberikan sapu tangan untuk Meihu yang hidungnya patah terkena tongkat estafet. Meihu pun langsung memeluk Pong karena begitu senangnya memenangkan lomba lari. Pong yang dipeluk Meihu jadi tercengang. Usai dipeluk Meihu, Pong jadi senyum-senyum sendiri sambil menggambar Meihu. Beralih ke Meihu yang hampir saja ketahuan oleh Fem saat akan mengambil foto Fem dari mading. เย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะ คะ Kemudian Meihu menceritakan kepada Pong jika ia diajak latihan lari bersama Fem dan hanya berdua.
Pong kemudian mencari cara agar saat Meihu bersama Fem tidak membuat Fem tersengat. Meihu tiba-tiba kehilangan percaya dirinya. Kemudian Pong berusaha meyakinkan Meihu. แค่แกยิ้มอ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้ว Setelah kejadian itu, Pong jadi salah tingkah dan berusaha meyakinkan diri jika dia hanya menyukai Ming. กูชอบมิง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  Akhirnya, Meihu pergi latihan dijemput oleh Fem. Saat latihan, Fem penasaran dengan jam Meihu yang terus berbunyi. Meihu kemudian meminjamkan jamnya kepada Fem. Tapi tiba-tiba terlepas dan terlindas alat pemotong rumput. Di sisi lain, Pong meminta tolong anak kelas 8.1 untuk memberikan koleksi buku komik karyanya kepada Ming. Ming pun membacanya hingga selesai dan menemui Pong untuk memuji gambaran Pong yang bagus dan ternyata tidak jorok. Seperti tersambar petir di siang bolong, Pong sudah kegeeran ternyata Ming meminta Pong untuk tidak menggambarnya lagi. แต่เราคงไม่ใช่มิงแบบที่นายว่าหรอกโทษนะ Sedangkan di lapangan, Meihu dan Fem sedang berteduh, tiba-tiba datang Ming membawakan payung untuk Fem dan Meihu. Tapi Meihu belum ingin pulang dan Fem pun ikut-ikutan. Kemudian, Fem menanyakan pada Meihu apakah saat ini Meihu sedang dekat dengan seseorang. Dengan malu-malu, Meihu menjawab tidak ada. Saat Fem ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba ia tersengat listrik sampai terjatuh. Meihu pun berlari meninggalkan Fem, kemudian disusul oleh Pong. Sesampainya di rumah, Pong mencoba menenangkan Meihu yang menangis di dalam kamar. Didukung orang tua Meihu, Pong terus berusaha menggambar untuk menghibur Meihu. Hingga akhirnya Meihu membuka pintu kamarnya dan duduk di depan Pong hingga keduanya tertawa bersama. Keesokan harinya saat di sekolah, Ming datang menemui Meihu dan tiba-tiba mengunci Meihu bersama para fans Fem yang barbar. Meihu pun diinterogasi oleh mereka karena dekat dengan Fem. Pong yang berniat menolong Meihu malah ikut disandra. Untungnya Fem datang tepat waktu. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Ming, karena Ming juga menyukai Fem. พี่เอาแต่สนใจคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย Meski begitu, Fem tetap menyelamatkan Ming dari tamparan para fansnya. Saat Fem akan mengejar Ming yang pergi, Pong mencoba menahannya dengan mengatakan Meihu ingin mengatakan sesuatu padanya. Kemudian Pong pergi mengejar Ming dan mengatakan semua kebaikan yang sudah dilakukan Ming. ทำไมถึงยังมาทำดีกับเราอีกอะ ตั้งแต่ที่เราวาดมิงมามิงดูมีความสุขมากที่สุดก็ตอนที่อยู่หน้าสแตนนะ Sedangkan Meihu berusaha menunjukkan siapa dirinya pada Fem jika tubuhnya mengeluarkan aliran listrik. Meski begitu, bukannya menjauh, Fem malah menginginkan Meihu jadi pacarnya. พรุ่งนี้ถ้าชนะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะ Mendengar cerita Meihu soal apa yang dikatakan Fem, Pong tidak berkata banyak. Ia hanya tercengang dan terlihat sedih hampir menangis. Sambil menangis, Pong memberi semangat Meihu agar besok ia harus menang. พรุ่งนี้ห้ามแพ้นะ Hari pertandingan besar yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi tidak bagi Pong. Ia terlihat malas menonton karena jika Meihu menang, maka Meihu akan jadian dengan Fem. Ternyata diam-diam Pong mengagumi dan mengumpulkan informasi tentang Meihu. Tidak ingin membiarkan Meihu bersama dengan Fem, Pong pun pergi ke lapangan dan ikut berlari bersaing dengan Fem. Ia juga membawa buku berisi kartun tentang Meihu. Tiba-tiba saat Fem sudah menyerahkan tongkat estafet kepada Meihu dan Meihu berlari menuju garis finish, Pong berteriak meminta Meihu untuk jangan menang. Sempat berhenti, tapi Meihu melanjutkan larinya dan berhasil menjadi juara. Pong terlihat sedih dan diusir dari lapangan oleh seorang guru. ดูสิขายขี้หน้าห้องฉันหมด ไปเลย
Usai pertandingan, Mehu menemui Fem dan mengatakan ingin menukar hadiah yang dijanjikan Fem menjadi traktiran daging babi Jerman. Fem pun setuju karena sebenarnya ia sudah mengetahui jika aliran listrik yang tadi menyengatnya bukan untuknya, tapi karena Pong. Fem pun meminta Mehu mengikuti kata hatinya. Akhirnya Mehu menemui Pong dan meminta buku yang berisi tentang dirinya. Pong pun tersenyum bahagia ketika bisa memegang tangan Mehu tanpa tersengat listrik, karena Mehu berusaha menghitung agar tidak deg-degan. Tapi tiba-tiba listrik menyengat seluruh siswa ketika Pong mengatakan jika saat ini Mehu resmi menjadi Mei Pong. Pak Camat gagal nyamat dan film pun tamat.